menjelaskan sejarah-sejarah yang ada di Monumen Pancasila Lubang Buaya. Selamat menyaksikan! Baik, di samping saya terdapat sebuah sumur maut dengan berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm yang terdapat peristiwa berdarah G30 SPKI tanggal 1 Oktober 1965 menjadi tempat pembuangan jenazah 7 perwira TNI yang disiksa, dieksekusi, dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letkol Untung. Saat ini saya sedang berada di rumah penyiksaan yang terletak di sebelah sumur maut. Pada saat terjadinya pemberontakan, serambi rumah ini digunakan oleh para komunis sebagai tempat menawan dan menyiksa para perwira AD. Sebelum pada akhirnya mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Saat ini kita sedang berada di Rumah Pos Komando. Rumah Pos Komando adalah saksi bisu dari masa kelam sejarah Indonesia pada tanggal 30 September 1965 pukul 24.00. Rumah ini merupakan milik seorang warga yaitu Bapak Sueb yang terletak di RW 2 Lubang Buaya, Jakarta Timur, dijadikan persiapan oleh Letkol Untung pemimpin gerakan tersebut. Saat ini, saya sedang berada di dapur umum. Tepatnya, pada tanggal 1 Oktober 1965, tempat ini dijadikan dapur umum hasil dari perampasan seorang janda bernama Ibu Omro. Bangunan dapur umum terlihat sederhana dari luar, dengan pintu hijau, jendela tinggi, serta cat berwarna putih dan hijau yang dominan. Kita berada di Dodge 500 Truck di Jalan Iskandar Syah tanggal 1 Oktober 1965. Sekitar pukul 4, mobil ini dirampas dan digunakan oleh pemberontak membawa jenazah Brigjen Panjaitan. Sekarang kita berada di GM Automobile 98 milik Letnan Jenderal Ahmad Yani, digunakan untuk pribadinya. Pada pemberontakan PKI, mobil ini digunakan untuk keperluan dinas. Sekarang kita berada di mobil Toyota digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto untuk memimpin pemberantasan pemberontakan PKI tanggal 1 Oktober 1965. Pada tanggal 14 Februari tahun 1946, PKI di bawah pimpinan Mr. Yosef dan Mr. Soeb Prapto mendatangkan kurang lebih 3.000 anggota Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon dalam rangka melaksanakan konferensi Laskar Merah. Dan pada tanggal 12 Februari tahun 1946, ternyata Laskar Merah tersebut melucuti TRI, menguasai kota dan gedung-gedung vital seperti stasiun radio. Dan pada tanggal 14 Februari tahun 1946, TRI melancarkan serangan untuk merebut dan menguasai kembali kota Cirebon. Setelah gagal menjatuhkan Kabinet Hatta melalui cara parlementer, organisasi komunis menghimpun diri dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan melakukan aksi-aksi politik dan tindak kekerasan. Aksi itu makin meningkat ketika Musso yang baru kembali dari Moskow mengambil alih pimpinan PKI. PKI melakukan pengkhianatan, kampanye menyerang politik pemerintahan, aksi teror, mengadu domba, kekuatan bersenjata, hingga sabotase di bidang ekonomi. Dini hari tanggal 18 September 1948 ditandai dengan 3 kali letusan pistol PKI pemberontakan di Madiun. Pasukan serangan hitam bergerak menguasai objek tokoh militer, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dibunuh. Beberapa gedung penting termasuk gedung Karesidenan Madiun diduduki. Letnan Munat Ismail alias Musso tertembak mati oleh Dinas Hankam, yaitu Pertahanan dan Keamanan di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Kol Sudarto pada tanggal 24 Februari 1966. Pendemakan Musso dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan keras pemerintah dalam pemberantas sisa-sisa gerakan 30 September telah gagal kudeta pada 1965.
Kita sedang berada di tempat penangkapan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia mengalami penangkapan 2 kali dalam hidupnya. Penangkapan pertama pada masa Hindia Belanda, Amir ditangkap karena gerakan Partai Gerindra. Amir diberi 2 pilihan, dibuang ke Bavendigel atau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda melawan fasis Jepang. Kedua, pada masa pendukung Jepang, Amir ditangkap karena mengorganisir gerakan bawah tanah anti Jepang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa diorama penculikan terhadap para 7 jenderal besar TNI Angkatan Darat pada tanggal 30 September tahun 1965 oleh Gerakan Separatis Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Yang pertama, di sini ada Jenderal Ahmad Nasution. Jenderal Ahmad Nasution menjadi salah satu target utama penculikan PKI. Jenderal Ahmad Nasution berhasil kabur dan meloloskan diri melalui dinding rumahnya. Kemudian menjadi salah satu korban yaitu Letnan 1 CZIP Atendean. Letnan 1 CZIP Atendean, beliau diseret dan disiksa di ruang penyiksaan. Yang kedua ada Mayor Jenderal MT Haryono. Mayor Jenderal MT Haryono, beliau meninggal di tempat kediamannya karena tertembak langsung oleh PKI dan jenazahnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Yang ketiga ada Mayor Jenderal R. Surapto. Mayor Jenderal R. Surapto, beliau diseret dan disiksa di ruang penyiksaan. Yang keempat ada Letnan Jenderal Ahmad Yani. Letnan Jenderal Ahmad Yani, beliau meninggal di tempat kediamannya karena tertembak langsung oleh PKI dan jenazahnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Yang kelima ada Mayor Jenderal S. Parman. Mayor Jenderal S. Parman, beliau diseret dan disiksa di ruang penyiksaan. Yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutoyo. Brigadir Jenderal Sutoyo, beliau diseret dan disiksa di ruang penyiksaan. Yang terakhir ketujuh, di sini ada Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Brigadir Jenderal DI Panjaitan, beliau meninggal di tempat kediamannya karena tertembak langsung oleh PKI. Kemudian jenazahnya diseret keluar dan dilemparkan ke atas truk dan dibawa ke desa Lubang Buaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.